yang sedikit disayangkan adalah Indonesia saat ini kalau nggak salah literasi keuangan digitalnya di angka 64,2%. 64,2%. Ya, sedikit di bawah rata-rata negara-negara di Asia Tenggara yang rata-rata 70%, Mas. Wah, jauh juga ya, Oke, berapa kan? poin? 5 poin. Iya, terus kemudian kalau kita bicara tentang penggunaan asuransi di Indonesia, penetrasinya sekitar 1,9-1,8%. Wow, seperti itu kan? banget ya. Ya kan? Jadi di di regulasi yang sudah dihasilkan itu salah satunya yang jelas di state di situ kalau nggak salah di POJK nomor 6 itu terkait penyimpanan data bahwa data tidak boleh disimpan ketika digunakan. Jadi benar-benar hanya lewat saja. Hanya lewat saja. Iya, jadi pengguna tidak perlu takut bahwa data yang disimpan sama siapa gitu kan. Itu sih sebenarnya. Dan ada jangka waktu misalkan kayak pemrosesan data berapa lama gitu kan. Iya. Gitu. Jadi gini kan beberapa orang kan kurang bisa promosi mungkin ya. Iya. Tapi kemudian ya akhirnya mereka dihargai karena kurangnya promosi tersebut gitu kan. Betul. Terus udah masuk gitu ya. Sebenarnya nggak puas nih. Iya. Tapi karena udah terlanjur deal di harga segitu, jadi tetap kerja. Itu kan padahal nggak produktif ya. Kalau kita nggak puas dengan apa yang kita. Nanti jadinya kalau karena anak sekarang pengen hilang terus kan. Akhir-akhir ini tapi Mas, kita sering dengar tentang cyber security breach. Kira-kira kalau menurut pengalaman Mas, perusahaan-perusahaan yang besar dan yang baik, perusahaan yang sudah mapan maupun fintech gitu, bagaimana mereka memastikan security-nya itu aman? Nah biasanya kalau saya kebetulan untuk sisi teknikal kebetulan lebih sering mendengar daripada melakukan gitu kan. Jadi kebetulan beberapa kali ngobrol sama teman-teman yang CTO atau teman-teman yang bergerak di bidang IT dan sebagainya, tentunya mereka security-nya ada beberapa layer dan tentunya untuk datanya tersebut tidak hanya di store di satu tempat, tapi ada mirroring di beberapa lokasi gitu kan. Jadi ketika ada yang misalkan ada indikasi breach, bisa langsung di move ke another server misalkan. Langsung pindah ya. Itu bisa tutup langsung ya. Bisa seperti itu juga dan belum lama ini kan juga ada cukup banyak serangan cyber juga. Ke beberapa institusi keuangan yang cukup ramai gitu kan. Itu mungkin itu bisa jadi introspeksi juga. Kami juga ada yang bergerak di sisi TechFin gitu kan untuk meningkatkan cyber security-nya seperti bank-bank, terus kemudian teman-teman fintech dan sebagainya, karena tentunya di situ apalagi bank ya ada banyak data nasabah di situ, ada banyak pertukaran transaksi di situ, menjaga ini. Ini tadi soal bicara data yang diambil nih Mas. Sekarang kan data geotagging juga ada. Kalau kita lari kan kita kadang pakai aplikasi. Itu bisa dipakai juga Mbak? Untuk Ini menarik karena di Indonesia open banking atau open finance saat ini kita juga lagi coba edukasi Mas terkait trust penggunaan data tersebut. Cuman yang saat ini sudah terjadi dan sudah dimulai adalah trust untuk penggunaan data saat ini adalah kuantitatif yang tadi sempat kita discuss di awal, ada income verification, account statement, account mutation. Itu masih berkisar di data-data keuangan, angka seperti itu. Kedepannya bukan tidak mungkin data-data geotagging, data-data kualitatif itu juga dapat digunakan untuk membentuk satu credit risk scoring yang jauh lebih baik, jauh lebih robust untuk meminimalisir risiko. Misalkan kita bicara tadi, Mas sampaikan aplikasi kesehatan, kan? Buat teman-teman di industri asuransi mungkin itu sangat berharga. Betul. Terus kemudian kita akan bekerja sama misalkan dengan rekan-rekan di industri kesehatan, misalkan rekam medis, gitu kan? Itu juga pricing tiap orang beda mungkin kan? Terus kemudian premi yang dibayarkan tiap orang berbeda. Resiko yang didapat, misalkan bunga yang didapatkan tiap orang juga bisa berbeda gitu kan. Makanya
ini sedikit pesan sponsor, hidup lo lebih sehat sih sebenarnya. Wow. Terus ya, jadi kalau nantinya ternyata data kualitatif itu bisa digunakan untuk mendapatkan jasa keuangan, semoga bisa dapat credit risk scoring yang jauh lebih bagus sih gitu. Lebih tinggi dari rata-rata ya. Betul. Luar biasa gitu teman-teman, ini kita bisa lihat bahwa pertukaran data semakin masif gitu ya. Data-data selain data-data keuangan itu juga mulai dipakai untuk mempelajari tentang seseorang. Ya betul. Kalau mungkin Mas Romora, kalau tadi di awal kan saya sempat pilih buku atau film gitu kan. Ya. Nah saya tuh kenapa pilih film, karena ada film yang menarik tentang data Mas, betul, tentang clickbait di Netflix. Ya. Oke. Ya. Sama ada satu lagi saya lupa yang dokumenter di Netflix juga, yang ketika satu orang itu di dalam satu orang itu ada sekitar 5.000 touch points. 5.000 touch points. Yes. Maksudnya touch point? Touch point misalkan ada umur, ada gender, ada warna kulit, warna rambut, jenis rambut, terus kemudian warna bola mata. Oke. Banyak data. Terus kemudian transaksi pembelian pulsa, pembelian listrik, pembelian air dan sebagainya. Iya. Wow. Dan kemudian kalau kita nonton di film clickbait dengan data yang sudah dibuat tersebut, mereka bisa menjadi alter ID. Alter ID, oh wow. Jadi bisa nelpon pakai suara dia gitu maksudnya? Orang bisa membuat profile di salah satu platform dengan menggunakan data orang lain, gitu kan? Itu salah satu penggunaan yang salah dari data sebenarnya. Itulah makanya kenapa kami mempromot untuk data konsen itu untuk keamanan penggunanya. Oke. Wah, menarik banget Mas Ari. Iya, terkait data konsen Mas, dan mungkin juga terkait soal literasi keuangan gitu. Literasi secara umum, literasi digital maupun literasi keuangan. Tadi Mas sempat menyebutkan dua hal tentang unbank sama underbank. Betul. Boleh nggak dijelaskan bedanya apa gitu Mas? Dan kalau di Ayo Connect sendiri atau di perusahaan-perusahaan Mas yang pernah Mas alami itu, literasi keuangan itu dianggap seserius apa dan didorong sejauh mana? Oke. Nah, kalau unbank itu benar-benar kita bicara tentang orang yang belum menikmati atau belum menggunakan layanan keuangan sama sekali. Misalnya belum punya rekening, gitu kan, sama sekali, dan itu masih banyak di kota kedua, kota ketiga gitu kan. Nah, kalau underbank itu mungkin mereka sudah punya rekening, gitu kan, tapi hanya untuk ya udah transfer aja, tapi kemudian belum menggunakan layanan pinjamannya, kemudian layanan yang lain, pembayaran dan sebagainya, seperti itu. Nah, edukasi itu dan literasi itu seberapa penting? Itu sangat penting menurut saya, karena yang sedikit disayangkan adalah Indonesia saat ini, kalau nggak salah, literasi keuangan digitalnya di angka 64,2%. 64,2%. Ya, sedikit di bawah rata-rata negara-negara di Asia Tenggara yang rata-rata 70%, Mas. Wah, jauh juga ya, berapa poin? 5-6 poin. Ya, terus kemudian kalau kita bicara tentang penggunaan asuransi di Indonesia, penetrasinya sekitar 1,9-1,8%. Wow, itu banget ya kan? Jadi itulah kenapa dengan banyaknya masyarakat Indonesia, edukasinya masih masif banget yang harus dilakukan, dan kemudian apalagi dengan seringnya kita mendengar bahwa Indonesia akan memiliki bonus demografi ke depannya. Nah, itulah tugas kita gitu kan, yang berada di industri, dan kemudian mungkin Mas Romora yang berada di pihak regulator juga untuk bekerja sama memberikan edukasi yang sama sih dengan kebijakan yang bisa berlaku jangka panjang gitu sih. Oke, menarik banget nih Mas soal edukasi tadi ya. Edukasi itu kan ada ke konsumen, ada juga ke partner gitu. Betul. Soal open banking, seberapa banyak orang yang Mas temui itu masih belum ngerti open banking gitu? Atau mungkin saya aja nih, karena saya kurang gaptek gitu ya. Dan bagaimana sih cara edukasinya gitu? Apakah biasanya ada webinar atau apa? Kalau saya boleh mengajukan 3 poin sih sebenarnya. Kita bicara yang pertama edukasi, simplifikasi, sama kolaborasi. Edukasi jelas, kita bicara banyak hal, kita sampaikan tentang open banking, tentang industri keuangan ke depannya seperti apa, tentang Indonesia dalam big picture-nya ke depan seperti apa. Itu tentu dengan simplifikasi. Kita bicara
Tentunya kalau kita bicara ke orang yang sama sekali tidak tahu perbankan, tidak tahu layanan perbankan, kalau kita bicara dengan bahasa yang cukup teknikal, mereka nggak tahu. Betul. Listen their language, speak their language gitu kan. Kita bicara bahasa mereka, kita juga menyederhanakan bahasa itu. Terus kemudian kalau tadi Mas Remora bicara tentang berapa banyak yang belum tahu open banking, saya jujur juga masih belajar tentang open banking. Masih harus banyak belajar karena sebenarnya kita belajar banyak dari UPI di India. India ya? Betul. Itu yang paling maju sekarang. So far itu sebagai salah satu kalau bicara kiblat kali ya. Kiblat ya. Untuk kita belajar tentang open banking ke depannya seperti apa. Dan kemudian terakhir yang tadi saya bicara kolaborasi. Kolaborasi tentunya dari sisi teman-teman industri, dari teman-teman pengguna, dan teman-teman regulator. Itu hal yang penting banget. Karena kalau yang misalkan mengedukasi Ayo Connect aja gitu ya, tentunya di daerah juga belum tentu tahu Ayo Connect itu apa, gitu kan? Tapi ketika regulator membantu untuk mengedukasi, dan tentunya juga kami berterima kasih ke teman-teman regulator sudah disupport dengan UU PDP, dengan UU P2SK, sama POJK nomor 6 tahun 2022. Itu cukup membuat kami bisa bergerak lebih banyak dalam mengedukasi ke teman-teman pengguna dan calon pengguna open banking ke depannya, Mas. Jadi dengan regulasi itu bisa semakin dekat dengan pengguna gitu ya. Regulasinya ada yang dilonggarkan, maksudnya regulasinya tetap ketat tapi kita bisa lebih langsung kepada pengguna. Jadi di regulasi yang sudah dihasilkan itu salah satunya yang jelas di state di situ kalau nggak salah di POJK nomor 6 itu terkait penyimpanan data bahwa data tidak boleh disimpan ketika digunakan. Jadi benar-benar hanya lewat saja. Iya, jadi pengguna tidak perlu takut bahwa data yang disimpan sama siapa gitu kan. Gitu sih sebenarnya. Dan ada jangka waktu misalkan kayak pemrosesan data berapa lama gitu kan. Iya. Gitu. Mas, menarik soal penggunaan data ini ya. Jadi sebenarnya Ayo Connect itu membantu satu platform digital untuk memverifikasi tadi ya. Datanya sendiri yang dipakai untuk verifikasi ini dari mana ya? Nah, ini dia menarik. Ini kami bekerja sama dengan beberapa rekan dari institusi keuangan, Mas, untuk mendapatkan kalau yang sudah kita kerjakan adalah account statement. Kemudian semoga kedepannya bisa disupport teman-teman perbankan juga dengan account mutation seperti itu. Dan kemudian dengan salah satu institusi pemerintah juga untuk income verification. Yaitu jadi bagaimana ketika orang misalkan penyedia jasa keuangan memverifikasi data orang tersebut, benar nggak misalkan orang tersebut mengaku punya gaji misalkan Rp2.000, gitu kan? Kemudian dicek sama si institusi keuangan, benar nggak jasa punya gaji Rp2.000? Tentunya bukan dengan detail Rp2.000, tapi dengan range, dengan slab, misalkan 1.000 sampai dengan 3.000. Benar nggak orang ini berada di range tersebut? Seperti itu. Nah, kalau orang ini berada di range tersebut, ya udah berarti benar kan? Betul. Gitu. Jadi credit risk scoring-nya juga makin baik lah. Iya benar sekali Mas. Beberapa pekerjaan konsultan tuh Mas, dia meminta slip gaji. Gitu. Gajinya dulu berapa dan itu mungkin boleh dia propose, saya kalau jadi konsultan Anda itu gaji sekian itu hanya 20% di atas gaji yang lama. Jadi ini kan tentunya ada moral hazard juga di situ. Betul. Orang ingin setinggi-tingginya gajinya diakui, tapi dengan ini perusahaan-perusahaan bisa mendapatkan kepastian lah ya, bahwa gaji yang diberikan itu masih proper. Untuk menghindari overpaid sama underpaid juga kan? Iya. Underpaid juga dihindari. Iya. Jangan sampai juga orang punya kompetensi yang luar biasa, tapi karena dengan kemudian jadi gini kan beberapa orang kan kurang bisa promosi mungkin ya. Iya. Tapi kemudian ya akhirnya mereka dihargai karena kurangnya promosi tersebut gitu kan. Betul. Terus udah masuk gitu ya. Sebenarnya nggak puas nih. Iya. Tapi karena udah terlanjur deal di harga segitu, jadi tetap kerja itu kan padahal nggak produktif ya. Kalau kita nggak puas dengan apa yang kita nanti jadinya kalau karena anak sekarang pengen hilang terus kan. Udah hilang kerja 2 minggu kembali gitu. Iya. Betul. Wah bener banget sih itu Mas. Siap.
Kemudian ini Mas, kita mungkin tadi udah bicara soal open banking. Yeah. Kita izin ini beralih ke digital partnership gitu. Nah, digital partnership itu seperti apa Mas? Kalau perkembangannya itu dengan merchant kah atau dengan platform digital kah atau apa? Mungkin di IO Connect atau di tempat sebelumnya? Oke, kalau saya boleh bicara di IO Connect aja ya sebenarnya, biar lebih yang terbaru gitu ya. Yeah. Jadi digital partnership itu sebenarnya partnership yang sama, cuman dengan pendekatan untuk membawa produk digital, membawa layanan digital, membawa literasi digital gitu kan. Jadi kita bicara dengan merchant atau di tempat kami dikenal dengan channel partner gitu kan. Kemudian tentunya dengan regulator juga, kami juga mendengarkan lebih banyak do and don'ts dari regulator seperti apa gitu kan. Terus kira-kira kami juga keep up dengan berita-berita riset di luar sana, dan kemudian ketika tentunya kami diminta pendapat untuk memberikan masukan ke teman-teman regulator, itu juga kami bisa memberikan pendapat di situ, memberikan satu pendekatan atau point of view berbeda dari sisi industri seperti itu. Dan tentunya kebetulan karena kami B2B, kami jarang mengadakan edukasi langsung ke consumer. Gitu ya, B2B soalnya. Betul. Tapi tentunya kadang kami memiliki channel partner yang berada di luar Jakarta. Gitu. Jadi secara tidak langsung kami juga menggunakan bahasa yang sama dengan customer untuk kami bawa ke rekan B2B tapi yang di luar kota-kota besar seperti itu sih. Wah, menarik banget. Tadi bicara soal partnership, tadi Mas menyinggung soal regulator ya. Betul. Government relation. Betul. Gitu. Apakah saat membawa suatu aspirasi gitu, biasanya kita langsung ke regulator atau ada asosiasi-asosiasi yang bisa menyerap suara ini gitu? Dan mungkin sebelumnya IO Connect ini apakah juga aktif di asosiasi? Nah, ini sekalian saya juga mau bilang terima kasih buat teman-teman asosiasi, terutama ada AFTEC, APGI juga, ASPI. AFTEC itu Asosiasi Fintech Indonesia. Terus kemudian APGI Asosiasi Payment Gateway Indonesia, sama ASPI Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Banyak juga, dan kami juga tergabung di IDEA juga, Indonesia E-Commerce Association. Itu terima kasih banyak, kami sudah cukup dibantu dalam berkomunikasi dengan teman-teman regulator dan kemudian mendapatkan feedback yang cukup baik, dilibatkan dalam berbagai macam aktivitas yang untuk mendengar kebutuhan kedua belah pihak. Jadi itu memang terima kasih banyak, kami sudah dibantu teman-teman asosiasi ya, gitu kan. Dan memang tentunya selain dari asosiasi, tentunya kami juga menjalin komunikasi cukup intens juga dengan teman-teman regulator secara gitu ya. Betul. Karena kami juga pengen mendengar langsung kira-kira apa sih yang beliau dan inginkan gitu, beliau dan teman-teman di regulator inginkan gitu kan. Apa sih yang kira-kira bisa kami bantu, baik sebagai anggota asosiasi maupun sebagai bagian dari industri secara individual. Ataupun kadang-kadang saya pun gitu pengen tahu seperti apa sih sumbangsi pribadi bisa saya berikan gitu kan. Betul. Karena itu adalah value yang harusnya dimiliki semua orang Indonesia. Katanya bahwa apa yang bisa kita lakukan selain untuk perusahaan, untuk diri sendiri, dan kemudian apa yang kita bisa bantu untuk Indonesia ke depannya. Betul. Gitu kan. Wah, mulia sekali ini ya Mas. Terima kasih, Mas. Dan teman-teman tadi bisa dengar bahwa kebutuhan untuk bergabung di asosiasi itu semakin penting. Yang IO Connect tadi mengikuti beberapa asosiasi yang tentunya ini membantu saat penyebaran informasi, draft peraturan, juga biasanya ke asosiasi dulu. Draft peraturan tentunya. Betul, menarik banget. Kalau boleh nggak tadi cerita soal manfaatnya gitu. Sekarang soal tantangannya. Ada nggak sih tantangan spesifik atau umum gitu dalam berpartner dengan B2B ataupun dengan pemerintah yang mungkin teman-teman di luar sana Mas yang pengen jadi government relation officer gitu bisa siap-siap nih, gue harus nyiapin skill ini nih, negosiasi atau apa gitu. Iya Mas. Wow. Menarik nih. Nah, negosiasi tentunya udah pasti penting Mas. Kemudian komunikasi, terus kemudian kita bicara industry mapping. Itu juga kita perlu tahu sih bagaimana siapa yang menjadi decision maker di institusi di berbagai sisi regulator seperti itu, dan kemudian
apa kita datang ke mereka, kita datang ke beliau dengan membawa value tentunya. Value perusahaan itu one thing, but value personal itu is another thing. It's another thing. Yes, agree. Jadi kita bisa ke sana, kita mendengarkan. Listening skill itu satu hal yang cukup sulit ternyata. Betul. Mendengar aspirasi dari mereka, kemudian apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kita lakukan, dan kemudian biasanya ada aspirasi, ada ekspektasi, gitu kan, jangan ketemu gitu kan. Nah, kemudian dari kita yang diperlukan adalah mencari titik tengah biasanya. Seperti apa, dan kemudian yang meminimalisir ego sektoral itu hal yang penting sih sebenarnya untuk mencapai tujuan yang lebih besar nantinya. Seperti itu, Mas. Wow. Jadi kita harus dalam negosiasi itu bawa value dulu ya. Betul. Supaya orang juga saat berinteraksi atau bernegosiasi dengan kita itu merasa kepentingan mereka juga diakomodir. Tadi kita udah bahas soal kemitraan digital nih, Mas. Iya. Selain itu juga mungkin kalau kita bicara dengan kemitraan strategis yang saling menguntungkan antara platform gitu ya. Apakah memang kan ini banyak sekali ya perusahaan fintech, Mas ya. Itu selain kompetisi, adakah juga kolaborasi gitu? Dan sebenarnya growing the pie untuk fintech secara keseluruhan ini bisa dilakukan dengan kolaborasi nggak atau hanya kompetisi aja? Menarik karena kolaborasi itu emang kuncinya kan. Soalnya kalau tiap ini kita saingan terus, tujuan besarnya untuk mencapai literasi digital, literasi keuangan digital tentunya nggak akan tercapai kan. Gitu kan. Jadi kolaborasi misalkan fintech ini punya layanan apa, ada yang konsennya ke B2C, ada yang konsennya ke B2B, ada yang konsennya ke B2G, ada yang B2B2C gitu kan. Tiap fintech, tiap perusahaan, tiap tech company, tiap startup punya spesialisasi masing-masing. Kemudian ya find the unique value gitu kan. Biasanya find the unique value dan kemudian kita cari titik temunya gitu. Jadi bahkan kalau nggak salah saya lupa dari pihak Mercedes atau BMW waktu itu ketika salah satu C-levelnya retire, kompetitornya bikinin video untuk menghormati pensiunnya. C-level dari kompetitornya tersebut. So respect itu ya antara kompetitornya. Betul. Karena tentunya dengan adanya kompetisi kita akan makin meningkatkan skill set kita dari sisi soft skill maupun hard skill untuk kemudian bisa menjadikan satu industri yang di Indonesia itu lebih sehat, lebih mature, lebih kompetitif gitu sih kedepannya. Wah, luar biasa Mas Hari. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas. Siap. Apakah Mas pernah mendengar atau punya advice nih untuk anak-anak yang sedang belajar di kampus, bisnis, ekonomi gitu, untuk mereka bisa mendapatkan karir yang sesuai dengan cita-cita mereka? Nah, cita-cita atau passion? Passion, itu dua hal yang mungkin berbeda. Cita-cita sama passion kan kita kadang-kadang ada yang mengejar passion, ada yang mengejar cita-cita dan kemudian mengejar karir gitu kan. Kalau saya boleh, mungkin bukan advice ya, cuman kalau saya boleh sedikit bercerita, persistence sama fokus. Persistence dan fokus. Ya, karena kan misalkan kita bicara karir, kita bicara pekerjaan, kita bicara hal-hal di hidup itu kan kondisi idealnya adalah naiknya pelan-pelan gini kan. Tapi kan kadang-kadang ya turun dikit tapi kemudian yang lebih tinggi dan sebagainya gitu. Benar. Fase-fase itu yang kadang bikin kita kehilangan fokus kita sedikit gitu kan. Ya mungkin kalau dari saya persistence sama fokus itu find your why. Yes, find your why sebenarnya kayak gitu. Ketika kalian bisa menemukan why, kalian akan melakukan sesuatu beyond your pay grade. Way above your pay grade sih sebenarnya. Your why-nya untuk perusahaan atau why-nya kita? Kita ya? Wow. Ya dan itu yang sebenarnya dicari perusahaan untuk membangun leader-leadernya ya. Betul. Mana yang sebenarnya memberikan value lebih banyak untuk setiap orang. Wah, iya saya juga sering nih Mas cerita soal tadi itu ya mentality saat bekerja gitu ya. Saya sendiri menganut kita itu
boleh punya target yang tinggi, tapi ekspektasi kita itu jangan terlalu tinggi. Iya, betul. Karena kalau ekspektasi terlalu tinggi kecewa. Betul. Gitu. Tapi tetap aja targetnya dibuat tinggi dan kita berusaha semampu kita aja gitu untuk mencapai itu dengan kreatif, dengan kolaborasi gitu. Setuju sekali Mas Amara. Siap Mas Ari. Mas Ari, thank you banget. Saya terima kasih udah diundang ke podcast yang lagi ramai belakangan ini juga. Thank you deh Mas. Kita banyak banget belajar dari Mas Ari, terutama tentang open banking, digital partnership, dan juga government relation tadi. Semoga nanti kalau kita undang lagi mau datang ya Mas. Siap Mas. Kalau Mas Omar yang undang, siapa yang bisa bilang enggak? Thank you deh Mas Ari. Thank you Mas. Baik teman-teman, kita akan tutup podcast ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ini ke teman-teman kamu supaya banyak yang lebih tahu tentang perkembangan industri di open banking, digital partnership, dan juga mungkin yang mau kerjasama dengan Ayo Connect, silakan taruh di komen siapa yang mau. Nanti kita akan sharing dan hubungan dengan Mas Ari. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Sehat selalu Mas. Terima kasih. Thank you. Thank you.